Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 7 poin penting di pencairan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang pertama sebesar Rp300.000. Nah, kalau bicara BLT subsidi BBM, pertanyaannya, apakah hanya KPM PKH dan BPNT yang memiliki kendaraan bermotor yang akan mendapatkannya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalau sudah dapat BLT subsidi BBM ini hanya boleh digunakan untuk membeli BBM? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 7 poin penting di pencairan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang pertama sebesar Rp300.000. Kalau bicara BLT BBM, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya sahabat YouTube. Salah satunya, apakah ya KPM PKH dan BPNT yang memiliki kendaraan bermotor saja yang akan mendapatkannya? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sudah dapat BLT subsidi BBM ini, apakah hanya bisa digunakan untuk membeli BBM? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama, ini terkait dengan 7 poin penting di pencairan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang pertama sebesar Rp300.000. Sahabat itu perlu diketahui bersama bahwasanya bantuan BLT subsidi BBM sebesar Rp300.000 untuk tahap yang pertama sudah dilonceng kemarin ya sahabat itu oleh Bapak Presiden di Jayapura ya, dan nantinya akan terus ya disalurkan setiap hari ya sahabat itu bergilir di berbagai daerah di seluruh Indonesia tentunya. Nah, ada 7 poin penting yang disampaikan oleh Bu Risma ya sahabat YouTube ketika mendampingi Bapak Presiden di pencairan bantuan BLT subsidi BBM yang tahap pertama ini. Jadi yang pertama, bantuan BLT subsidi BBM diberikan sebagai tambahan di luar bantuan yang bersifat rutin yaitu PKH dan BPNT. Kemudian informasi yang kedua atau poin penting yang kedua, artinya KPM PKH dan BPNT akan mendapatkan bantuan tambahan BLT subsidi BBM ini. Dan ini sudah terbukti melalui unggahan dari akun Instagram resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ini saya tampilkan ya sahabat YouTube, bahwasanya ada 20,65 ya sahabat YouTube atau 20,6 juta keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan BLT subsidi BBM ini. Dan di situ keterangannya termasuk keluarga penerima manfaat bantuan BPNT atau sembako dan juga PKH ya sahabat itu. Tentu ini merupakan kabar gembira. Kemudian poin penting berikutnya, bantuan disalurkan sebanyak 2 tahap ya, masing-masing tahap besarannya adalah Rp300.000, di mana bantuan BLT subsidi BBM ini diberikan sebenarnya untuk alokasi 4 bulan mulai September hingga Desember. Per bulannya adalah Rp150.000 ya sahabat itu. Kemudian poin penting berikutnya, untuk tahap yang pertama mulai disalurkan ya per kemarin tanggal 31 Agustus tahun 2022. Kemudian poin penting berikutnya, untuk tahap yang kedua proses pencairannya nanti akan dilakukan di bulan keberapa ya, menunggu ataupun melihat kondisi perekonomian yang ada di Indonesia tentunya ya, apakah nanti dicairkan ya di bulan Oktober atau November atau justru di akhir tahun yaitu di bulan Desember. Karena mengingat kalau proses penyalurannya melalui kantor pos
ini proses pencairannya sangat cepat. Seperti halnya BLT minyak goreng, itu sangat cepat ya sahabat YouTube, proses penyalurannya tidak ada kurun waktu 1 bulan, proses salurnya itu sudah hampir 100%. Jadi kalau misalkan tidak dipisah ya sahabat YouTube untuk tahap 1 dan tahap 2 BLT BBM ini, tentu kalau dicairkan melalui pihak pos akan sangat cepat proses penyalurannya. Kemudian terkait dengan yang PKH murni ya sahabat YouTube, ini mungkin banyak sekali yang bertanya, Mas kemarin saya PKH murni itu BLT minyak gorengnya cair lewat KKS. Nah, melalui unggahan resmi akun Instagram Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwasanya penyalur dari BLT subsidi BBM ini ada 2 ya. Yang pertama oleh pihak PT Pos Indonesia secara tunai, yang kedua melalui Himbara. Kalau melalui Himbara tentu secara non tunai ya sahabat YouTube. Kemungkinan besar yang melalui Himbara ini adalah KPM PKH murni non BPNT. Kemungkinan besar seperti itu ya sahabat YouTube. Namun untuk poin yang ini kita tunggu perkembangan informasinya ya. Kemudian poin penting berikutnya yaitu terkait dengan untuk data acuan ya sahabat YouTube. Data acuan itu yang digunakan data DTKS terbaru termutakhir per tanggal 1 September. Nah, ini menjawab pertanyaan, Mas, bantuan PKH saya, bantuan BPNT saya yang untuk tahap 3 yang PKH ataupun BPNT Juni-Juli ini tidak cair, ini bagaimana? Nah, sahabat YouTube, kalau data DTKS-nya ini tidak bermasalah ya sahabat YouTube, kemudian masih tercatat sebagai penerima aktif ya, perlu dicatat penerima aktif, insya Allah akan dapat. Namun kalau bukan sebagai penerima aktif ya, ini sebagai tanda tanya. Saya tidak berani mengungkapkan apakah nanti sahabat itu pasti tidak dapat ya. Kalau misalkan seperti itu nanti saya bilang, nanti takutnya sahabat YouTube semua dapat dari Kementerian Sosial. Jadi ditunggu saja, untuk diperbanyak doa saja, semoga sahabat YouTube semua yang tidak cair PKH-nya ataupun BPNT-nya juga mendapatkan. Namun di sini saya bisa memastikan data acuan ya menjadi dasar adalah DTKS per 1 September tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Kemudian poin penting berikutnya untuk yang tahap 1 ini ya disalurkan bersamaan dengan penyaluran bansos yang bersifat rutin, yaitu bantuan BPNT alokasi Agustus ataupun yang dicairkan melalui pos, yaitu untuk alokasi Juli, Agustus dan juga September ya sahabat YouTube. Jadi ditunggu saja untuk daerah-daerahnya dicairkan mulai kapan ya, ditunggu saja karena insya Allah ini berproses ya sahabat YouTube hingga akhir tahun ya, karena untuk alokasi 4 bulan ya, September, Oktober, November dan Desember ya sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah kalau bicara BLT subsidi BBM, nah kalau subsidi BBM pertanyaannya apakah hanya KPM PKH dan BPNT yang memiliki kendaraan bermotor saja yang akan mendapatkannya? Tentu jawabannya tidak ya sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hanya boleh digunakan untuk beli BBM sesuai dengan namanya subsidi BBM? Tentu juga tidak ya sahabat YouTube. Sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden dan juga Ibu Menteri Sosial Bu Risma, bahwasanya bantuan BLT subsidi BBM ini digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Jadi ini untuk kebutuhan, kurang lebih ya kebutuhan dapur ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.